Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 53114222136 dari jurusan Teknik Elektro. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya literasi digital dalam belanja online. Oke, kita tidak terlepas dari sesuatu yang disebut dengan kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut harus didapatkan dengan usaha. Nah, salah satu usahanya adalah dengan cara dibeli. Pada era modern ini, pembelian sudah dilakukan dengan cara online, yakni hanya dengan membuka ponsel, kemudian terhubung dengan internet, dan membuka aplikasi-aplikasi e-commerce, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Nah, belanja merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dari zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, contohnya di Indonesia sebelum adanya belanja menggunakan mata uang atau membeli dengan mata uang, orang ini membeli ataupun memenuhi kebutuhannya dengan cara barter. Nah, barter ini yaitu dengan menukar barang yang kita miliki dengan barang orang lain. Contohnya begini, Anda membutuhkan telur ayam dan tetanggamu membutuhkan susu sapi. Nah, kebetulan Anda memiliki susu sapi dan tetanggamu memiliki telur ayam. Nah, karena itu kalian barter, kalian saling menukar. Menukarnya untuk apa? Untuk memperoleh kebutuhan. Nah, pada era online ini, belanja secara online itu tidak dapat dipungkiri adanya. Bahkan hampir setiap masyarakat melakukan belanja secara online. Namun terkadang saat belanja online ini pasti terdapat oknum-oknum atau orang-orang yang tidak amanah dalam melakukan penjualan. Contohnya seperti menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis di deskripsinya atau menjual barang yang palsu, atau bahkan apa namanya, setelah dibeli tidak setelah kita membeli barang tersebut barangnya tidak diantar gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, apa saja yang harus diperhatikan? Disitulah pentingnya literasi digital dalam belanja online. Nah, dalam berbelanja online ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai pembeli sebelum membeli barang. Nah, pertama, kita harus melihat ataupun memilah dan memilih toko atau penjual yang amanah dan terpercaya. Nah, biar apa namanya? Biar karena dengan penjual yang amanah ini kita akan yakin kalau barang yang kita beli ini adalah asli ataupun barangnya akan sampai sesuai dengan deskripsi kita. Nah, hal ini mudah dilakukan dikarenakan barang dari penjual dengan penilaian tertinggi biasanya akan lebih sering muncul ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membaca deskripsi dari barang secara rinci agar barang yang diterima sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya mulai dari warna, ukuran, bentuknya, beratnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus membaca ulasan dari pembeli-pembeli yang sebelumnya. Dengan membaca ulasan-ulasan tersebut, kita bisa mengetahui kualitas dari barang yang akan kita beli. Misalnya kita mau beli parfum misalnya lewat online. Nah, dengan itu pertama kita harus lihat tokonya dulu, apakah tokonya ini amanah, apakah tokonya ini terpercaya. Nah, kemudian setelah poin yang pertama, kita harus membaca deskripsinya secara rinci, deskripsi dari parfum tersebut, misalnya baunya seperti apa, terus beratnya berapa, ukurannya berapa, terus isinya berapa mili gitu. Nah,
Kemudian yang ketiga, kita harus membaca ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Misalnya kita lihat dari komentar-komentarnya, ada yang bilang bagus, baunya enak, tahan sekian jam, sesuai dengan deskripsi. Nah, begitu. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting juga adalah masalah pembayaran. Pembayaran disarankan menggunakan pembayaran secara langsung pada waktu pembelian saat itu juga. Tidak menggunakan fitur bayar kemudian. Hal tersebut untuk mencegah penumpukan hutang pembeli. Nah, maksudnya yaitu kita bayarnya secara langsung saat itu juga. Mau bayar pakai COD, mau bayar pakai apa namanya? Pakai kartu, bayar pakai Dana ShopeePay, bayar pakai ATM atau apapun. Usahakan jangan di apa ya bilangnya, jangan di kalau misalnya di Shopee itu Shopee Pay Later gitu. Usahakan kalau bisa jangan, soalnya ntar takut utangnya numpuk gitu. Nah, kemudian ganjaran untuk penjual-penjual yang melakukan penipuan salah satunya adalah dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, undang-undang tersebut mengatur larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, dan menurut undang-undang lain dari pasal 378 KUHP, dasar hukum penipuannya ini adalah pasal 378 KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Nah, jadi untuk para penjual yang tidak amanah, usahakan harus beramanah ya. Nah, kemudian daftar pustakanya saya mengambil dari kumparan.com, kemudian F-Hukum 4 di ACAD, kemudian dari hukumonline.com. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.